Jumat Lebaran ya, atau Sabtu Lebaran ya. Aku tim Jumat aja ya, lebih cepat lebih baik. Realme C55 waktu itu udah aku unboxing secara singkat, isi boxnya komplit, dapat case juga. Dan sekarang gantian reviewnya ya, smartphone entry level, harganya 2,5 juta ya. Klaimnya merupakan champion di banyak sektor. Wow, sangat optimis ya, apakah beneran champion? Yakin nggak beli HP merek Cina lainnya yang baru aja launching, yang harganya sedikit mahal namun dengan spek lebih menggiurkan. Ya, sebut saja si Redmi Note 12 ya. Jadi sebenarnya aku punya alasan kenapa si doi ini, si Realme C55 lebih menarik. Langsung aku review aja ya, plus minusnya si Realme C55. Desain bagian belakang kameranya tampak gede banget. Tapi kalau dipentelengin ini cuman apa ya? Ya cuman bagian hitamnya aja yang gede. Kameranya ada di tengah ya, kameranya cuman kecil. Sehingga sekilas kalau dilihat nih kelihatan tampak pro ya. Desainnya mungkin rada terinspirasi si Realme, berapa sih Realme 10 Pro ya kalau nggak salah ya. Belum lagi dipertegas dengan area sekitaran kameranya yang shiny, kinclong. Dan dilihat dari jauh ya ini kayak wajah robot. Ini matanya ada dua ya, terus ini flashnya kayak mulutnya ya. Kelihatan kayak robot ya. Robot gedek. Intinya tampilan bagian belakangnya stylish dan mewah, tapi feel-nya ya khas kayak smartphone entry level. Ini bodinya polikarbonat. Coba dibandingin sama Galaxy S23 Plus ku ya. Orang awam yang ngelihat sekilas pasti ngira yang sebelah kanan jauh lebih mihil. Ya si S23 Plus emang desainnya tidak sombong ya, udah aku review ya, desainnya low profile. Tapi kalau dipegang, kerasa ini premiumnya ya. Anyway, kalau wujud bagian depannya umum ya, tapi ya aku suka dengan ini ya, punch hole-nya ya, punch hole. Terus ini dagunya juga ya lumayan tipis. Untuk kelas entry level yang termasuk kecil dagunya. Walaupun ya seperti yang bilang tadi tampilannya umum ya, smartphone ya, desain bagian depannya gitu-gitu aja. Secara overall desainnya cakep, belum lagi sisi samping bodinya juga flat dan ketebalannya ini relatif singkat ya, 7,9 mm kalau salah. So, apakah beneran desainnya champion seperti klaimnya di situsnya? Aku akui iya. Desainnya emang champion ya di kelasnya. Merupakan HP low-end dengan bodi tercakap so far yang pernah aku review di tahun ini. Terus gimana dengan UI-nya? UI-nya tidak secakap bodinya. Ya standar UI-nya Realme lah, menurutku kurang berkarakter dan ya udah waktunya untuk dirombak tampilannya sehingga lebih khas. Keluhanku adalah ketika buka sistem app tertentu kayak internet browser, terus apa gitu jenenge, app market, theme store, kadang ya keluar iklannya selama beberapa detik kayak gini ya. Rada annoying, tapi untungnya tidak muncul secara terus menerus sih. Sebenarnya ini merupakan sesuatu yang kini menjadi wajar ya di beberapa HP Cina, di Xiaomi juga kayak gitu ya. Ya kalau nggak gitu harganya nggak jadi murah ya. Kan pendapatan iklan juga masuk ke brandnya ya aku rasa ya. Nah ngomong soal kamera, lagi-lagi katanya juga champion. Kamera utamanya besaran MP-nya 64 MP, termasuk gede di kelasnya. Ditemenin dengan kamera depth 2 MP, kalau kamera depannya 8 MP. Kayak gimana hasil capture-nya? Jadi pada app kameranya tersedia opsi digital zoom 2 kali sama 5 kali. Untuk yang zoom digital 2 kali hasilnya sih masih sharp dan detail, namun tidak pada zoom digital 5 kalinya. Ya ini bisa dimaklumi banget sih, toh kamera belakangnya yang praktikal kan cuma ada satu ya, yang satunya kamera depth. Intinya hasil capture foto kamera belakangnya aku happy dan dynamic range-nya baik, color-nya cenderung natural. Kalau pengen hasilnya lebih instagramable bisa aktifin yang namanya apa sih namanya ini? Chroma Boost ya, ada di sini ya, tinggal diklik aja ya. Akan bikin color fotonya jadi lebih vibrant. Minusnya adalah bila fitur ini diaktifin maka dalam sekali jepret akan dibutuhkan waktu processing selama beberapa detik, jadinya ya kudu sabar ya. Night mode tentu hadir dan harus diaktifin secara manual. Kepakai bila kondisi cahayanya low light. Improvement yang diberikan sangat kentara, jadi color, detail, sama sharpness-nya bakal di-improve dengan signifikan.
Untuk kamera depan singkatnya adalah secara default beautifikasinya kurang agresif, jadi kalau dirasa kurang ditingkatin aja slidernya, dan kemampuan low light-nya tidak sebaik kamera belakangnya. Untuk perekaman video, jadi kamera belakang dan depan bisa rekam di FHD dengan video stabilization yang sayangnya absen. Tes kameranya Realme C55. Panas banget. So, apakah kameranya champion? Jadi hampir champion ya untuk kamera belakangnya, kamera belakang yang utama. Ya untuk standar smartphone entry level ini aku cukup impress sama kualitas fotografinya sebenarnya. Mantap lah. Move on ke layar ya, jadi sektor layar ya sebenarnya layarnya lumayan tapi overall speknya tidak terlalu spesial. Refresh rate-nya 90 Hz, IPS, resolusinya FHD+, peak brightness-nya ya, masih cukup visible sih. Dan dari sono juga udah terpasang screen guard tapi langsung aku keletek ya karena screen guard-nya gampang baret dan gampang dekil. Dan sekarang performa udah mantap banget ya. Performanya jadi ini ditenagai Helio G88. Ya udah agak lawas ya. Sekarang tentunya aku dapat di angka 260 ribuan ya, tipikal performa smartphone entry level di zaman now. Dan aku jajal game berat Wild Rift, mostly lancar pada opsi graphic performance 60 fps. Ini merupakan game favoritku. Terus Apex Legends ya, ini mostly lancar di opsi graphic quality smooth dengan frame rate high. Sedangkan Genshin Impact kadang muncul stutter pada opsi graphic lowest. Menurutku kurang PW untuk dimainin di sini. Intinya ya doi ini masih bisa untuk ngejalanin game-game berat tertentu, tentu dengan settingan grafik mostly low hingga medium lah. Kelengkapan fitur ada fingerprint, jadi support up to 5 sidik jari dengan kecepatan unlock yang cukup ngebut. Face unlocknya cepat kalau di tempat terang, tapi kalau di tempat gelap face unlocknya jadi lemot ya. NFC tentu hadir, terus ada 2 slot SIM sama slot tersendiri buat micro SD. Habis itu sektor baterai, jadi ini aku akui emang beneran champion ya. Untuk ngecasnya sih ya, kemampuan ngecasnya kan 33 watt. Dan dalam kemasan charger yang dikasih juga 33 watt ya. Tenang ya, dapet charger ya. Aku tes ngecas dari 5% baterai hingga 48% butuh waktu 31 menit. Hingga full butuh waktu total 1 jam 14 menit. Ngecasnya termasuk ngebut, terutama hingga kapasitas mencapai setengah. Dan aku rasa untuk kemampuan ngecas yang cepat kayak tadi merupakan sesuatu yang wah ya untuk smartphone kelas low end. Kalau battery life-nya ya cukup awet. Aku tes via PC Mark dan mampu menghasilkan skor segini. Oke, si Realme C55 pasti ada yang komen. Ya, aku totoan ya, pasti ada yang komen. Bang, mending si Redmi Note 12 yang baru aja rilis ya. Harganya ya emang sedikit lebih mahal, tapi kan speknya lebih menarik. Chipsetnya lebih baru, lebih kekinian, kameranya lebih banyak, terus apa lagi sih? Layarnya juga udah AMOLED. Bla 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 bla, ya lain-lain ya. Ya bener, aku emang bener sih argumen tersebut. Tapi dari segi desain aku lebih demen si Realme C55. Wujud belakangnya jauh lebih wah. Kalau bagian depan dagunya si Realme C55 juga sedikit lebih tipis ya. Waktu itu aku sempat compare sih head to head ya. Aku pegang punya temanku ya. Aku belum review Redmi Note 12 sih. Redmi Note 12. Dan belum lagi harganya si doi, si Realme C55 juga lebih murah 300.000, which is jadi concern utama buat para target pasar entry level yang biasanya lebih mementingkan budget ya. Selisih 200-100 mikirnya suwi banget ya. Tuku sing ngendi bingung ya, karena ya budget menjadi sesuatu yang penting ya, menjadi suatu concern untuk target market pasar tersebut. Jadi intinya bagi kalian budget care horror ya dan pengen tampil gaya pas lebaran, ya ini jawabannya ya, nggak usah beli smartphone flagship. Dari belakang sekilas sudah tampak wah banget ya. Nggak usah beli flagship puluhan juta kalau niatnya pengen pamer body smartphone pas silaturahmi keluarga. Cuman ya pastiin pas lagi pamer jangan diliatin bagian depannya ya. Karena kelihatan bagian depannya tidak seperti flagship. Ya mungkin bisa diakalin dengan pakai background warna hitam polosan gitu ya. Jadinya kan kelihatan bezel-less kayak di flagship ya. Licik banget ya. Ya wis gitu aja review si Realme C55 ya. Selamat berlebaran, mohon maaf lahir dan batin.